Shalom. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Dwi Pidicayano dalam channel Bina Sabda, di mana kita dapat belajar dan bertumbuh bersama-sama dalam pelajaran firman Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dan dicinta Tuhan, kiranya kita sungguh tetap dalam anugerah-Nya dan kita dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran firman Tuhan saat ini kita akan belajar tema bagaimana sih ciri orang telah mengalami keselamatan, atau bagaimana sih seorang mengalami keselamatan atau memiliki keselamatan daripada Tuhan. Dasar ayat yang kita akan belajar bersama-sama melandasi kita dalam pembacaan kita dalam pelajaran firman tentang ciri orang diselamatkan terambil dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga 10. Lukas pasal 19 ayat 1 hingga 10. Sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memimpin kita dengan pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan Tuhan nyata dan kami bersyukur karena kami boleh belajar kembali firman Allah. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, berikan kami hikmat akan kitab suci, dan berikan kami pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dan akhirnya kami memberkati banyak orang. Dimuliakan nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap belajar firman Tuhan. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan Lukas pasal 19 ayat 1 hingga 10, dan saya akan membacanya bagi kita semua pada saat ini. Lukas pasal 19 ayat 1 hingga 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus dan yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, bersegeralah turun dari tempat, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu sangat bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Semakin jauh pembacaan kita, berbagilah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita melakukan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana seseorang memiliki keselamatan atau telah diselamatkan atau sedang diselamatkan Allah dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pelajaran ini kita akan memiliki setidaknya 3 poin yang menolong kita untuk memahami ciri-ciri orang yang sedang diselamatkan, menerima keselamatan, dan telah diselamatkan oleh Allah. Yang pertama, ciri orang yang sedang diselamatkan, telah menerima keselamatan, dan memiliki keselamatan itu dimulai daripada kerinduan dan usaha. Kalau kita membaca di dalam ayat 1 hingga ayat yang keempat, jelas sekali. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat Yesus, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dalam ayat kedua hingga sampai 4 menjelaskan satu cerita yang sangat unik bagi kita. Ada seorang Zakius, bernama Zakius, kepala pemungut cukai, yang pada waktu itu seorang pemungut cukai atau kepala pemungut cukai sangat dibenci oleh orang Yahudi, oleh karena menurut mereka
pemungut cukai ini adalah anteknya penjajah Romawi. Sehingga bagi orang Yahudi, pemungut cukai sama dengan musuh mereka, karena mengkhianati bangsanya, dan banyak pemungut cukai yang justru menipu dan memeras orang-orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu. Itulah makanya pemungut cukai sangat dibenci. Tapi di sini narasi yang ditulis oleh Lukas memunculkan sebuah kisah tentang Zakius, si pemungut cukai yang dibenci oleh orang Yahudi, justru memiliki satu kisah rindu ingin bertemu dengan Yesus, dan dalam hal ini menolong kita. Orang yang diselamatkan, orang yang sedang diselamatkan, atau orang yang telah memiliki keselamatan daripada Allah, selalu ada kerinduan dan usaha. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat Yesus, tapi tidak berhasil sebab ia banyak orang dan ia pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului banyak orang, lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus. Kerinduan dan usaha, satu kondisi, satu keadaan, satu keterangan yang tidak bisa dipisahkan. Biasanya orang yang rindu mencapai sesuatu, maka ada usaha untuk mencapainya. Orang yang diselamatkan atau orang yang telah memiliki keselamatan, atau orang yang sedang mengalami keselamatan atau sedang diselamatkan oleh Allah, muncul sebuah kerinduan, dan kerinduan itu disertai dengan sebuah usaha. Saya dulu sebelum bertobat mau percaya pada Tuhan Yesus, saya akui pada waktu saya pertobatan pertama, seperti ada satu hal yang meluap-luap dalam hati saya, itu rindu sekali selalu pergi ke gereja, bersekutu, berdoa bersama saudara-saudara sekalian, beribadah. Walaupun kondisi tidak memungkinkan bagi saya untuk memiliki hal itu. Walaupun kondisinya banyak halangan, banyak rintangan, tetapi saya rindu sekali. Seakan-akan hidup saya hari-hari rindu sekali, dan rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Sampai-sampai pada waktu itu orang tua saya berkata, pindahlah ke gereja, minta makan di gereja sana. Kenapa? Hari-hari saya rindu sekali di situ. Kondisi ini menyadarkan saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Saya mengalami keselamatan daripada Tuhan, menjadikan saya memiliki satu kerinduan dan usaha untuk terus bertemu, bersekutu, berdoa, membaca firman, dengar firman dalam hidup saya. Orang yang memiliki keselamatan, orang yang sedang diselamatkan, orang yang telah diselamatkan, dia selalu memiliki kerinduan dan usaha untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Kalau kita mengaku telah diselamatkan oleh Tuhan, tapi kerinduan dan usaha kita justru tidak ada, itu akan menjelaskan kondisi kita yang terbalik. Sebenarnya kita belum mengalami keselamatan itu. Sebetulnya kita tidak memiliki keselamatan itu. Orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan atau memiliki keselamatan tidak akan pernah berhenti dia mencari Tuhan dan berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Melalui firman-Nya yang dia dengar, melalui firman yang dia baca, persekutuan, ibadah, dan lain-lainnya, dia memiliki hal itu. Zakius, dia rindu bertemu Yesus, walaupun halangan, dia berusaha untuk bertemu. Itu yang pertama, saudara-saudara, ciri orang yang telah selamat. Yang kedua, ciri orang selamat itu Yesus hadir di dalam hidup dia. Kalau kita membaca ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan terima Yesus dengan sukacita. Ayat 5 dan 6. Poin ini menolong kita, memberitahu kita, orang yang telah diselamatkan, dia tentu memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Kata relasi pribadi dengan Tuhan, kalau kita baca ayat ini, jelas bahwa kita, Allah sendiri, Yesus sendiri, membangun relasi dengan kita. Membangun relasi dengan umatnya. Membangun relasi dengan orang yang telah diselamatkan. Orang yang telah dipilihnya. Orang yang telah dipilihnya untuk menjadi anaknya. Yesus memiliki relasi
Yesus berinisiatif, Yesus menentukan, katakan, aku hari ini harus menumpang di rumah. Saudara dikasih Tuhan, relasi intim dengan Tuhan itu jelas penting, karena itu menandakan kita memiliki sebuah relasi yang erat dan kita memiliki keselamatan. Orang yang diselamatkan Tuhan jauh daripada Tuhan itu aneh tapi nyata. Dalam kitab suci jelas juga memberi pengajaran-pengajaran bagi kita tentang orang yang sebetulnya jauh. Yesus berkata pada akhir zaman akan banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, 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 aku telah melayani engkau, telah bernubuat demi namamu, telah memberitakan Injilmu, tapi saya katakan, enyahlah engkau, sebab aku tidak mengenal engkau. Dalam perumpamaan anak yang hilang, si sulung demikian juga. Walaupun si sulung tidak dikatakan dia pergi dari bapaknya, tetapi si sulung ternyata tidak memiliki relasi dengan bapaknya. Justru yang terhilang itu adalah si sulung itu sendiri. Orang yang telah memiliki keselamatan dibuktikan dengan sebuah relasi intim. Karena relasi itu dimulai dari Allah yang menyelamatkan itu sendiri. Relasi itu dimulai dari Yesus yang menyelamatkan kita. Yesus berkata, Zakheus turunlah, pada hari ini aku harus menumpang di rumah. Relasi intim. Konsep ini sangat penting harus kita lihat. Kita pegang, kita ingat. Kalau engkau mengaku sudah diselamatkan, tetapi justru engkau tidak memiliki relasi dengan Tuhan, bahaya. Di dalam Yohanes pasal 15, saya suka sekali dengan perumpamaan pokok anggur dan ranting. Kalau engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalam engkau, dan firmanku tinggal di dalam engkau, dan engkau di dalam firmanku, maka kau akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kondisi real dalam kehidupan kita, kalau kita sedang mengalami sebuah keselamatan yang Allah kerjakan secara personal dalam kehidupan kita, relasi kita dengan Yesus itu sangat penting. Dan Yesus sendiri yang membangun relasi kita. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas daripada seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Orang yang telah diselamatkan atau mengalami keselamatan, sedang diselamatkan, itu ada satu perubahan besar dalam hidup dia. Pertobatan yang real, pertobatan disertai dengan sebuah tindakan. Zakheus mengalami pertobatan. Ayat yang ke-9 dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Zakheus mengalami satu perubahan, pertobatan yang nyata, pertobatan yang real. Apa tindakan Zakheus? Dia mengembalikan sesuatu yang selama ini dia ambil, yang selama ini bukan haknya, yang selama ini dia lakukan berdosa. Dia menebusnya itu. Bahkan dikatakan, aku akan mengembalikan 4 kali lipat apabila aku memerasnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, kalau kita mengaku memiliki suatu keselamatan daripada Tuhan, atau kita sedang diselamatkan oleh Tuhan, kita sedang proses ke arah kesempurnaan yang Tuhan kerjakan dalam proses keselamatan tadi, tapi tidak ada satu perbuatan nyata, tindakan nyata dalam pertobatan, itu sama dengan kosong. Maka dalam kehidupan kita harus sungguh-sungguh menyadari, kita harus sungguh-sungguh peka dalam hal ini. Orang yang mengalami keselamatan harus ada pertobatan yang nyata. Poin pertobatan itu poin yang sangat-sangat dinantikan. Karena dari pertobatan itu, orang akan melihat bagaimana kondisi hidup kita sesebelum dan sesudah percaya pada Kristus. Rasul Paulus jelas sekali mengatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada satu perubahan yang nyata, perubahan radikal. Ada perubahan yang baik para cara pandang, baik tingkah laku, baik segala sesuatu, habituasi kita akan berubah. Dan itu ada tindakan nyata. Zakheus mengalami. Di saat dia mengalami keselamatan daripada Tuhan,
dia bertobat. Dan pertobatan Sakyus disertai dengan sebuah tindakan nyata. Dia mengembalikan apa yang telah dia peras, apa yang telah dia curi selama ini, apa yang telah dia tipu selama ini, bahkan dikembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, dari ketiga ciri ini apakah kita memilikinya? Adakah kerinduan dan usaha kita terus berusaha mencari, bersekutu, membaca firman, beribadah, tidak meninggalkan aktivitas-aktivitas ibadah kita? Yang kedua, apakah kita justru memiliki persekutuan dengan Kristus? Karena Kristus yang membangun relasi akan tinggal dengan kita. Relasi intim dengan Kristus itu adalah relasi yang menyertai sebuah pertobatan, menyertai sebuah keselamatan, menyertai sebuah karya yang Allah akan kerjakan. Relasi intim. Dan terakhir, perbuatan pertobatan yang nyata, di mana kita berbalik arah, di mana kita memiliki perubahan hidup, cara hidup, perbuatan dan segalanya. Ada satu pujian PPK 117, Perubahan Ajaib. Lagu ini sangat baik untuk mendasari pemberitaan firman, pelajaran firman kita saat ini sebagai respon kita. Saya nyanyikan satu ayat saja dan kiranya sungguh memberkati kita. Perubahan ajaib PPK 117. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh, sejak Yesus aku terima. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Setelah kita menerima Kristus dan memiliki relasi dengan intim dengan Dia, kerinduan kita semakin meluap dan usaha kita terus bersekutu dengan Dia, mencari Dia, membaca firman Allah. Dan ada perubahan-perubahan hidup dalam kehidupan kita, perubahan dari pertobatan kita. Itulah tandanya kita telah diselamatkan, kita sedang diselamatkan, dan kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita kembali, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Salam, bertemu lagi dengan pelajaran firman yang akan datang. Tuhan memberkati.